Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raka Fauzan Eka Prasetyo dengan NIM 3523 1680 dari kelas IE 23A3 ingin mereview jurnal yang berjudul tentang analisis risiko kecelakaan kerja di CV Jati Jepara Furnitur dengan metode Hiraj. Dan penulisnya yaitu Willy Alfredo dan Pratama Febrina tahun 2021. Ya, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu ada latar belakang. Latar belakangnya, industri manufaktur seperti produksi mebel menghadapi risiko kecelakaan kerja yang tinggi karena berbagai bahaya yang ada di tempat kerja, terutama di perusahaan yang masih menggunakan metode manual. CV Jati Jepara Furnitur adalah salah satu perusahaan yang beroperasi di bidang pembuatan mebel seperti pintu, lemari, dan kursi, dan mengalami beberapa kecelakaan kerja yang berpotensi merugikan pekerja. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan evaluasi dan pengendalian risiko kerja melalui metode Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control atau HIRAJ. Penggunaan metode ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko bahaya untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kedua, itu ada tujuan. Tujuannya adalah mengidentifikasi tingkat keselamatan dan kesehatan kerja di CV Jati Jepara Furnitur dan menentukan upaya pencegahan yang tepat untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustakanya, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah upaya melindungi tenaga kerja agar terhindar dari risiko yang menyebabkan cedera atau kerugian lainnya. Menurut Kapnecker nomor 463 tahun 1993, K3 adalah hak asasi karyawan dan juga menjadi syarat penting dalam meningkatkan produktivitas. Pada umumnya, bahaya dalam K3 dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kimia, misalnya bahan berbahaya yang terhirup, fisika seperti temperatur ekstrem atau kebisingan, dan proyek atau pekerjaan seperti pencahayaan yang buruk atau bahaya dari peralatan. Metode HIRAJ digunakan untuk mengidentifikasi bahaya, menilai risiko, dan merencanakan pengendalian risiko yang efektif di tempat kerja dengan tujuan mencegah atau mengurangi kecelakaan kerja. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus di mana data dikumpulkan melalui metode kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data meliputi yang pertama itu ada wawancara yang dilakukan kepada pekerja untuk mengidentifikasi proses kerja dari risiko kecelakaan yang sering terjadi. Yang kedua itu ada observasi lapangan yang dilakukan untuk mengamati langsung kondisi kerja dan potensi bahaya di lokasi penelitian. Yang ketiga itu ada dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen perusahaan dan laporan ketiga yang terkait. Penilaian risiko dalam penelitian ini menggunakan skala HIRAJ yang mengukur kemungkinan dan tingkat keparahan bahaya, menghasilkan kategori risiko dari rendah, sedang, hingga sangat tinggi. Hasil penelitian ini membantu menetapkan tingkat prioritas pengendalian risiko pada berbagai proses produksi. Selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Bisa dilihat dari tabelnya. Hasil penghitungan berdasarkan analisis risiko kecelakaan kerja. Tahap pekerjaan yang pertama yaitu ada pengangkutan bahan baku dari kontainer ke area quality control. Risiko yang diterima yaitu tangan terluka, akibatnya cedera, dan tingkat risikonya L, yang berarti low risk atau tingkat bahayanya kecil. Yang kedua yaitu pengangkutan bahan baku dari area quality control ke gudang. Risiko yang diterima yaitu ada tangan terluka, debu yang mengganggu pernafasan, kaki dan tangan terluka, debu yang mengenai mata, dan jatuh dari lantai 2. Akibat yang diterima yaitu ada cedera, gangguan pernafasan, iritasi, dan cacat. Dan tingkat risikonya sama-sama L, yaitu low risk atau tingkat bahayanya rendah. Yang terakhir jatuh dari lantai 2 ini tingkat risikonya very high, yaitu tingkat risikonya serius. Yang selanjutnya yaitu memotong mebel yang kurang pas ukurannya. Risiko yang diterima yaitu ada tangan terkena alat pemotong, suara gerindra mengganggu pendengaran,
serbuk kayu yang berterbangan mengganggu pernafasan, dan kaki tertimpa mebel. Akibat yang diterima yaitu ada luka, gangguan pendengaran, gangguan pernafasan, dan memar. Dan dari tingkat resikonya yaitu M yang berarti moderate atau tingkat bahayanya sedang. Untuk suara gerindra dan serbuk kayu ini tingkat risikonya very high yaitu tingkat bahayanya serius. Dan kaki tertimpa mebel tingkat risikonya M yang berarti tingkat bahayanya sedang. Selanjutnya itu ada menyetel pintu, lemari, atau pintu laci. Risiko yang diterima itu ada tangan terkena palu, tangan terkena tatah, tangan terkena bor, kaki tertimpa mebel, dan kaki tertimpa palu, bor, atau sepu. Akibatnya yaitu ada yang memar dan luka. Tingkat risikonya yaitu sama-sama M yang berarti tingkat bahayanya sedang. Dan ada juga selanjutnya yaitu meratakan permukaan kayu dengan mesin planer. Risiko yang diterima yaitu tangan terkena mesin planer. Akibatnya luka dan tingkat risikonya M, yaitu tingkat bahayanya sedang. Selanjutnya yaitu ada mengamplas secara manual. Risiko yang diterima yaitu serbuk kayu yang mengenai mata, yaitu akibatnya bisa iritasi dan tingkat risikonya L, yang berarti tingkatnya rendah. Selanjutnya yaitu ada mengamplas menggunakan mesin. Risiko yang diterima yaitu serbuk kayu mengenai hidung. Akibatnya gangguan pernafasan dan tingkat risikonya yaitu very high atau tingkat bahayanya serius. Dan selanjutnya yaitu ada mengamplas dengan kikir atau mesin untuk mengamplas bagian profil. Risiko yang diterima yaitu ada tangan benda mebel yang sedang diamplas. Mata terkena alico, tangan terkena tatah, suara mesin mengganggu pendengaran, dan jari tangan terkena spindle. Akibatnya yaitu ada yang cedera, iritasi, gangguan pendengaran, dan luka. Tingkat risikonya yang sangat variatif, yaitu ada yang H, L, N, FH, dan M. Selanjutnya yaitu ada penempatan bahan whipping. Risikonya yaitu terkena mata dan akibatnya iritasi pada mata. Tingkat risikonya yaitu L. Selanjutnya yaitu ada proses menutup part kayu. Risiko yang diterima yaitu ada terkena mata, mengganggu pernafasan dan penciuman, dan tangan terkena conveyor. Akibat yang diterima yaitu ada iritasi pada mata, pernapasan menjadi terhambat, dan luka. Dan tingkat risikonya yaitu ada yang L, FH, dan M. Yang kedua yaitu adalah toning atau menyamakan warna. Risiko yang diterima yaitu terkena mata, terganggunya pernafasan dan penciuman. Akibatnya yaitu ada iritasi pada mata, pernafasan menjadi terhambat. Dan tingkat risikonya yaitu L dan FH. Selanjutnya itu ada pelapisan yang akhir. Risikonya yaitu mengganggu pernafasan dan penciuman. Akibatnya mengganggu pernafasan dan penciuman. Tingkat risikonya yaitu adalah FH. Selanjutnya ada pengeringan. Risikonya yaitu mengganggu pernafasan dan penciuman. Akibatnya mengganggu pernafasan dan penciuman juga. Tingkat risikonya yaitu adalah FH atau tingkat bahayanya serius. Selanjutnya yaitu ada semua proses pemasangan. Risiko yang diterima yaitu tangan terkena palu, akibatnya cedera, dan tingkat risikonya yaitu M. Dan kedua ada aksesoris, memasang bor, engsel, memasang handle pintu, dan memasang kaca. Risikonya adalah tangan terkena mesin, dan akibatnya cedera. Dan tingkat risikonya M, yaitu tingkat bahayanya sedang. Yang selanjutnya yaitu pengecekan tahap akhir. Risiko yang diterima yaitu tangan terkena palu, akibatnya adalah memar, dan tingkat risikonya yaitu adalah M atau tingkat bahayanya sedang. Selanjutnya ada memotong karton. Risikonya tangan terkena cutter dan akibatnya luka, dan tingkat risikonya yaitu L. Dan terakhir adalah perakitan karton.
Risikonya yaitu tangan terkena lem dan akibatnya iritasi kulit. Dan tingkat risikonya yaitu L, yang berarti tingkat bahayanya kecil. Simpulannya itu adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat bahaya tertinggi pada CV Jati Jepara Furnitur berasal dari paparan debu, serbuk kayu, dan kebisingan mesin yang memiliki efek jangka panjang pada kesehatan pekerja. Sementara itu, risiko tingkat menengah berasal dari cedera ringan hingga sedang yang mungkin terjadi pada tangan atau kaki akibat penggunaan mesin dan alat berat. Risiko rendah terutama berasal dari bahan yang dapat menyebabkan iritasi kulit. Untuk meningkatkan keselamatan kerja, penerapan APD seperti masker, earplug, sarung tangan, dan sepatu pelindung sangat dianjurkan dalam kegiatan sehari-hari di perusahaan. Selanjutnya saran, yaitu ada 4 poin. Yang pertama itu ada peningkatan kesadaran ketiga. Perusahaan perlu memberikan pelatihan ketiga kepada seluruh karyawan agar mereka lebih sadar akan risiko di lingkungan kerja dan cara pencegahannya. Yang kedua itu ada penyediaan APD. Penyediaan masker, earplug, sarung tangan, dan sepatu pelindung harus diperhatikan, terutama bagi pekerja yang terlibat dalam proses berisiko tinggi. Yang ketiga ada pemeliharaan dan perbaikan mesin, mengurangi kebisingan mesin dan memastikan alat-alat kerja dalam kondisi baik untuk mengurangi risiko cedera. Yang keempat itu ada peningkatan ventilasi dan kebersihan. Sistem ventilasi yang baik akan mengurangi paparan debu dan serbuk kayu yang dapat mengganggu pernapasan. Ya, pembahasan terakhirnya itu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah analisis mendalam. Penelitian ini memberikan analisis rinci terhadap potensi risiko dan bahaya pada proses produksi mebel yang membantu perusahaan memahami dan mengelola risiko. Yang kedua itu menggunakan metode Hirach yang sistematis. Menggunakan metode Hirach yang membantu mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko secara terstruktur. Yang ketiga, berfokus pada K3 di industri mebel, memberikan wawasan spesifik pada industri mebel yang seringkali memiliki risiko kerja fisik yang tinggi, namun belum banyak penelitian yang berfokus pada hal ini. Kekurangannya itu ada data responden yang terbatas. Dengan jumlah responden yang kecil atau 4 orang, data yang diperoleh mungkin kurang representatif untuk seluruh tenaga kerja di perusahaan. Kedua, tidak ada perbandingan dengan perusahaan lain. Penelitian ini hanya fokus pada satu perusahaan, sehingga hasilnya mungkin kurang general untuk industri mebel secara luas. Yang ketiga itu pendekatan semi kuantitatif. Penilaian risiko lebih banyak menggunakan pendekatan semi kuantitatif yang bisa lebih subjektif. Analisis kuantitatif penuh yang biasanya menggunakan angka dan statistik lebih rinci. Ya, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah dan kata. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan sampai habis. Saya Raka, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.